Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024, yaitu tenaga honorer bukan anak tiri. Seleksi CPNS dan P3K 2024 punya 3 golongan prioritas. Untuk lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Sekali lagi, tenaga honorer bukan anak tiri dalam dunia kepegawaian. Ini buktinya. Tidak lama lagi, pendaftaran seleksi CPNS dan P3K 2024 akan segera dibuka, menciptakan gelombang persiapan dari berbagai pihak yang berminat. Namun, pertanyaannya adalah, apa yang menjadi pusat perhatian utama dalam rekrutmen calon aparatur sipil negara atau CASN tahun ini? Tahun 2024 ini menjadi tahun yang menarik dengan menetapkan 3 golongan prioritas yang menjadi sorotan dalam rekrutmen CASN. Penetapan ini juga melibatkan tenaga honorer sesuai dengan pembuka artikel mengenai ketentuan pemerintah menyikapi masalah honorer. Mari sedikit telusuri lebih dalam tentang siapa saja yang masuk ke dalam kategori ini dan bagaimana prospek mereka ke depan. 1. Profesi tenaga guru dan kesehatan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah memberikan porsi signifikan dalam reformasi atau formasi CPNS 2024 dan juga dalam formasi P3K 2024. Calon ASN dari golongan ini memiliki peluang unik untuk menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurut Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas, pemerintah ingin memastikan bahwa pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan bisa terpenuhi dengan baik oleh ASN yang tidak hanya kompeten tetapi juga profesional. 2. Tenaga non-ASN atau honorer. Solusi bagi permasalahan lama. Komitmen pemerintah terlihat jelas dalam menyelesaikan masalah tenaga non-ASN dengan memberikan kesempatan melalui rekrutmen CASN 2024. Mereka yang sebelumnya bekerja sebagai honorer, termasuk honorer tendik, diberikan peluang emas untuk mengikuti seleksi P3K 2024. Inilah bentuk penghargaan bagi mereka yang telah berbakti, memberikan kesempatan untuk menjalani proses menjadi ASN secara resmi.
3. Fresh graduate sebagai bentuk menghadapi tantangan zaman digital. Kebijakan rekrutmen CASN 2024 membuka pintu peluang bagi fresh graduate atau lulusan baru untuk memulai perjalanan mereka sebagai ASN. Pemerintah memberikan formasi khusus dalam CPNS 2024 untuk lulusan sekolah kedinasan Sekdin dengan tujuan mempersiapkan ASN yang mampu menghadapi transformasi digital dan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntunan zaman. Pemfokusan pada 3 golongan prioritas ini menandakan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik serta menyelesaikan tantangan di sektor pendidikan dan tenaga non-ASN. Kesempatan bagi fresh graduate bukan hanya sekedar pintu masuk, tetapi juga langkah positif dalam mempersiapkan ASN yang siap menghadapi berbagai tantangan di era digital. Sebagai bagian dari upaya menciptakan ASN yang berkualitas, rekrutmen CASN 2024 membawa harapan baru untuk perbaikan dan inovasi dalam sektor pelayanan publik. Semoga kesempatan ini bisa dipergunakan sebaik mungkin, mengingat seleksi CPNS dan P3K 2024 menjadi salah satu wadah menuju ASN. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CASN dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN di tahun 2024, yaitu tenaga honorer bukan anak tiri. Seleksi CPNS dan P3K 2024 punya 3 golongan prioritas. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.